Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kita ternyata ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini Serta channel nggak jelas ini. mudah-mudahan yang nggak jelas ini semakin nggak jelas. Wah, Bagaimana layaknya keadaan sekarang ini yang semua serba nggak nggak jelas. Jadi kita sudah akan mengakhiri tahun 2020 ya, dimana pandemi masih belum juga kelihatan kapan akan berakhirnya ya enggak. Kemarin pemerintah sudah mendatangkan vaksin dari Sinovac kurang lebih 1.200.000 pack katanya yang akan disuntikan ke para tenaga medis kita, nakes kita ya, karena mereka merupakan ujung tombak dari pemutusan mata rantai COVID ini kan gitu ya. Tapi ada hal yang bikin galau ini. Nah, IDI berkomentar bahwa mereka nggak mau orang atau kelompok yang pertama disuntik. Dan tadi Bang Kija juga baca ada di koran ya, bahwa IDI akan bersedia disuntik setelah Pak Presiden disuntik. Wih, tegas itu. Begitu hebatnya IDI. Orang nomor 1 di Indonesia itulah yang seharusnya mendapat layanan kesehatan atau jaminan kesehatan yang pertama bersama menteri-menterinya tentu saja. Tentu saja. Tapi di beberapa negara ya kita melihat memang sudah dilakukan seperti itu kan. Katanya Lee Kuan Yew katanya udah mau disuntik. Nah itu dia. Ini yang kita harus atau pokoknya cari tahu nih. Kenapa IDI begitu galau ya? Kenapa IDI begitu galau? Artinya IDI memang mungkin menggunakan pepatah Minang yang selangkah ke depan, di depan itu pemimpin itu selangkah di depan, galau ya, seranting di atas gitu kan. Galau itu hirau, sangat hirau. Jadi mudah-mudahan apa yang dilontarkan ini menjadi kenyataan itu ya. Dan apalagi Bang mengenai vaksin ini yang agak hot ini. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat kan pemilihan Sinovac ini sendiri kan dari awal Sinovac ya. Sinovac bacanya ya. Itu sudah menjadi kontroversi ya. Ya. Bermacam-macam kontroversinya. Wah, Bang, kita diam dulu sebentar Bang ya. Oke. Kita dengarkan azan dulu ya Bang ya. Iya, siap. Ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke Bang, ternyata udah berlalu azan. Kita akan menarik begini ya. Akan memasuki kan begini nih, ya, soal vaksin ya. Iya. Sebenarnya kan tidak semua masyarakat ya bebas ya, atau digratiskan ya. Ada kelompok masyarakat yang harus divaksin sendiri gitu ya. Iya. Ini soal divaksin sendiri, ini soal vaksin sendiri dulu lah. Kita bicara vaksin ya. Apakah bermasalah nggak jika dalam satu komunitas atau satu daerah tertentu ada kelompok masyarakat yang tidak divaksin? Gitu. Artinya bermasalah nggak ke kelompok lainnya? Gitu. Tapi kan sudah dicanangkan begitu, bahwa yang akan divaksin itu hanya kurang lebih 70% dari seluruh penduduk, seluruh komunitas. Yang sisanya nanti diharapkan mereka akan terjadi namanya herd immunitas. Herd immunitas itu artinya imunitas yang karena sudah yang lain sudah sehat, yang lain ini yang 30% akan terbawa sehat. Ya, sekarang bagaimana kita meyakinkan bahwa di 30% ini tidak ada yang katakanlah terinfeksi gitu ya. Iya kan? Bagaimana kita meyakinkan? Kita nggak bisa begitu. Itu udah ada kajiannya Bang. Bahwa udah ada kajiannya mengenai herd immunity ini. Herd immunity itu bahwa yang lain itu tidak perlu karena begitu udah mulai makin sedikit lama-lama habis. Itu penelitian seperti itu yang saya tahu ya. Nah kemudian yang persoalan lagi ini
tidak semua akan divaksin. Dan sudah dilakukan uji coba apa namanya tahap ketiga itu apa namanya? Uji klinis. Uji klinis tahap ketiga itu dengan rentang umur yang 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Ya. Hasilnya? Enggak, itu dulu. Sehingga begitu vaksinnya jadi, itu yang akan divaksin itu adalah yang rentang waktu yang rentang umurnya 18 sampai 59. Yang lain tidak. Berarti kita kelompok yang tidak nih ya. Termasuk kita yang tidak. Nah, itu yang disitulah kita nanti akan termasuk dalam kelompok yang imunitas tadi kan. Tapi kembali lagi bahwa vaksin ini dibeli oleh negara. Ya. Kemudian juga ada yang diteliti oleh negara. Yang dibuat oleh Bio Farma ya, kita yang itu kan itu dibiayai oleh negara. Tapi kok sekarang jadinya seolah-olah masyarakat harus beli gitu kan. Kalau udah beli artinya kan jadi komoditas yang harus dibeli masyarakat. Nah, ini sepengetahuan Bang Ica ini di negara-negara lain masyarakatnya ini sudah beli nggak ya? Enggak, bahkan India yang sebenarnya secara income per kapita ya lebih rendah dari kita, itu menggratiskan untuk seluruh warga bangsanya. Ya. Luar biasa. Oke, kita nggak usah bandingkan dengan Singapura. Nggak usah lah, negara kecil, kaya kan. Ini kita lihat negara yang penduduknya banyak. Dan negara dibilang oleh kategori negara. Kalau kita kembali ke ini ya, ke apa namanya Undang-Undang Dasar ya pembukaannya, kan kewajiban negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang berkuasa itu melindungi segenap warga bangsa ya. Betul. Dan tanah tumpah darah Indonesia ya kan. Melindungi warga bangsa itu tentu antara lain di bagian salah satunya adalah ya termasuk ini sebenarnya kan. Lalu kita juga punya pasal 33 ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara, ya kan? Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. Nah, ini kan sebenarnya memberi gratis ya. Salah satu cara untuk memakmurkan masyarakat ya. Dalam arti kata masyarakat tidak usah lagi dalam keadaan ekonomi seperti ini. Ini idealnya ya. Iya, idealnya. Keadaan ekonomi yang makin susah, ya kan. Dan mungkin barangkali apa namanya, ya wajarlah pemerintah memberikan vaksin ini secara cuma-cuma kan. Ini sebenarnya kan juga untuk ketahanan nasional ya. Apa jadinya kalau yang kelompok yang harusnya mandiri itu karena pertimbangan tertentu, ya kan? Dia nggak mau. Kan nggak bisa upaya paksa dilakukan ya. Itu kan voluntary ya. Nah, dia nggak mau divaksin, nah itu kan juga bisa berimplikasi kepada yang lain gitu ya. Karena ini nggak, yang namanya pandemi itu kan nggak melekat di personal kan. Dia akan menular kan. Nah itu. Tapi ya kita nggak ngerti lah pertimbangannya apa. Ya barangkali mungkin pemerintah kita menganggap bahwa memang masih banyak kelompok orang kaya ya. 100 juta lebih itu yang apa namanya itu yang mandiri itu. Enggak, maksud saya gini, ya, ini pemerintah akan memvaksinasi gratis sekian sebagian masyarakat, dan sebagian lagi beli. Beli artinya kan ada bisnis di situ, ada keuntungan kan. Tadi saya bilang pertamanya bahwa ini penelitian akan dibiayai dengan negara, kemudian negara membeli, kemudian dijual, berarti negara berdagang. Tapi bukan begitu, sebetulnya ini kan dilakukan oleh BUMN, katanya BUMN kan. Ya artinya kan BUMN boleh dong mencari untung, ya. Tapi kan untungnya juga nanti untuk masyarakat. Tapi kalau ini kan jadi kalian siklusnya jadi apa, bantaran-bantarannya jadi panjang begitu kan. Mendingan gratiskan aja ya. Mendingan gratisannya selesai urusannya kan gitu ya. Jadi nggak usah BUMN mencari untung untuk dikembalikan lagi kepada rakyat nanti. Ya untungnya mungkin udah tercecer di mana-mana atau mungkin juga udah banyak juga yang mengambil rente di situ kan. Jujur aja ya. Kalau kita lihat ya indirect ya. Kan sebenarnya untung BUMN itu ke APBN ya. Bisa dalam bentuk teks ya. Bisa dalam bentuk. Enggak, teks itu kewajiban, Pak. Jadi ya, bang, itu teks kewajiban. Artinya untungnya BUMN ya. Betul. Apanya? Maksudnya untung untuk negara. Kalau BUMN bekerja, ekonomi berputar, ada implikasi
pastinya terhadap daerah ekonomi, baik yang oleh BUMN sendiri maupun oleh mitranya. Ini akan mengenerate income akan menghasilkan pajak. Indirect itu kan karena BUMN juga gitu. Tapi yang direct itu oke lah, mungkin dalam bentuk apa namanya itu dividen ya segala macam. Nah, dividen ini kan ke APBN diformulasi ya kan, lalu diperintil-perintil ya kan oleh wakil rakyat untuk ini gitu kan. Apakah kepolisinya atau kebijakannya itu benar-benar menyentuh rakyat banyak gitu. Ya kan, itu kan debatable ya, bisa kita perdebatkan. Tetapi kita lihat aja lah yang barusan terjadi ini gitu ya. Udah jelas keadaan demikian sengsaranya ya, demikian mencekamnya ya. Ada alokasi budget untuk orang kecil ya. Untuk orang kecil, benar-benar orang kecil yang isinya cuma 300.000 per kepala. Itu saja dihajar, disunat, ya kan, disikat oleh mereka-mereka yang benar-benar. Jadi artinya begini, jangan disalahkan kalau kita atau masyarakat hilang kepercayaan gitu ya. Jadi kalau pakai dalih nanti BUMN akan kembali lagi ke masyarakat, enggak, yang langsung aja dah, gratisin aja vaksin jelas, selesai, direct ya kan? Kalau memang niatnya tidak mau macam-macam gitu kan. Dan jangan dipikir itu sebagai pemberian buah tangan, tidak, rakyat membeli. Otoritas yang ada di sistem sekarang ini diberikan oleh masyarakat. Otoritas untuk apa? Untuk memungut pajak ya kan, untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga, untuk berhutang ke luar sana. Maksud sih soal vaksin yang 200.000 saja kalau nggak salah harganya, kita mau hitung-hitungan dengan rakyat sendiri. Ya tapi kan itu tadi kembali ya Bang, ini ada peluang untuk mencari margin ya. Mungkin ya margin tadi kembali untuk keuntungan BUMN. Cari margin kok, keadaan rakyat lagi susah begini, kebangetan. Nah itu dia persoalannya. Kebangetan. Jadi kita imbau lah ya sebagai jenaka, udah biar nggak banyak urusan, gratisin saja. Itu dibeli juga dengan uang rakyat, dibiayai dengan APBD. Masa kita tahu tahun-tahun kita waktu kecil dulu, folio, cacar, gratis semua. Bang Kicah ingat di sekolah entah berapa kali itu divaksin. Nggak bayar, gratis. Ya kan? Betul. Masa setelah kita merdeka, 75 tahun merdeka, soal vaksin yang hanya 200.000 aja membebani masyarakat. Ya ini masyarakat makin bingung. Kita tambah lagi kebingungan masyarakat dengan ocehan kita ini ya kan gitu ya. Gini, ada yang udah melakukan PO katanya, boleh pre-order. Aduh ini apa ini kan gitu ya. Cara melakukan pre-order udah ada aja cara-cara yang beredar gitu kan. Ini harusnya kan sudah harusnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa tidak ada pre-order, semua gratis ya kan. Sebenarnya bukan pemerintah aja. Wakil kita yang di Senayan itu ngapain aja gitu. Harusnya yang berempati kan mereka ya kan, karena mereka secara directly representasi dari kita gitu kan. Betul. Apakah mereka nggak mendengar suara konstituen mereka gitu? Ya kan? Mereka itu bukan kayak anak panah yang lepas dari busur. Anak panah lepas dari busur ya memang nggak bisa lagi dikendalikan oleh busur gitu kan. Mereka itu sebenarnya orang yang masih ada talinya ke rakyat gitu. Kan? Jadi kita berharap lah wakil rakyat kita ya berpikir, berempati lah ya kan. Ya kembali lagi masalah vaksin ini juga sendiri kan. Masih ada kontroversi di luar bahwa ini baru tahap uji coba ketiga, kemudian penggunanya pun secara emergensi, kemudian yang dari Cina itu belum selesai, baru tahap uji coba ketiga. Kok kita sudah mengorder gitu ya? Nah, ini mungkin perlu. Dan kalau kita lihat, Begica pernah dapat listing ya, negara mana memesan apa gitu ya. Sepertinya satu-satunya yang dari Sinovac hanya kita yang memesan. Kalau daftarnya nggak salah ya. Gini aja dah, semalam itu Bang Kica mau makan kambing ya. Jadi istilahnya itu ada juga keinginan untuk makan di luar gitu kan. Tapi apalagi begitu sampai di tempat ya kan,
itu ramenya bukan main, orang antri ya, orang di tempat duduk tidak seperti yang ada di silang-silang gitu, rapat gitu ya, dan para penjual yang sibuk melayani ada yang pakai masker, ada yang tidak gitu. Jadi sepertinya ya meningkatnya atau tidak terkendalinya COVID-19 ya, tidak hanya bisa kita salahkan pemerintah saja gitu ya. Disiplin kita sebagai warga sepertinya luntur udah gitu. Ya kan, dan itu Bang Gica nggak lihat hanya di restoran itu gitu. Bang Gica kemana-mana ya. Kita juga mendengar di pemberitaan di Bandung itu nggak ada itu, apalagi daerah utaranya Bandung yang dingin itu berkerumun saja orang di kongko-kongko di kafe-kafe tanpa ada pelarangan atau apa dari orang dari yang punya restoran juga membiarkan saja orang satu meja berkerumun berkerumun saja. Nah itu dia. Ya artinya mungkin masyarakat kita sudah jenuh juga kali ya dengan kondisi seperti ini. Nah kita dengar beberapa negara itu sudah mulai melakukan lockdown lagi karena terjadi lagi ledakan gitu kan. Nah ini Jakarta sendiri juga sudah mulai dihimbau untuk tidak melakukan acara tahun baru segala macam ya. Nah yang dikhawatirkan hanyalah bahwa jangan sampai instalasi kesehatan kita ini ya jangan sampai kolaps itu aja. Nah itu mungkin ya. Jadi mari sobat-sobat kita cerita kembali kita tegakkanlah disiplin ini untuk tetap melaksanakan 3M ya. Dan kemudian juga hindarilah kerumunan karena kerumunan itulah yang ternyata banyak yang terjadi yang situ yang mata rantai dari virus ini berkembang gitu ya. Kita harapkan bisa dengan menghindari kerumunan dan tetap 3M atau memakai masker, cuci tangan sering-sering dan mengatur jarak ya mudah-mudahan mata rantai virus ini bisa diputus dengan cepat. Dan Bang Gica mau disclaimer dulu deh. Andai kata Bang Gica dan Bung Jela saat ini tidak menggunakan masker karena Bang Gica dan Bung Jela baru saja melakukan tes dan alhamdulillah kami non reaktif. Tetapi ini masker tetap ada di dagu kami. Begitu kami beraktivitas di luar dari mobil, kami akan menggunakan masker. Oke. Jadi kembali tetap 3M, jangan lupa sobat kita data. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.